Kita ini dalam kitab Al-Ghunyah disebut murid. Tapi jangan lama-lama jadi murid, harus segera jadi murad. Kenapa guru kita menurunkan satu kalimat ilahi anta maksudi? Supaya para murid ini naik pangkat, naik kelas jadi murad. Zikirnya tetap la ilaha illallah 165. Di Jakarta ada menara 165, tapi nggak tahu zikirnya itu atau apa ya. Bersanad atau tidak saya nggak mengerti, yang penting dia menjulang tinggi. Ternyata di ujung kota ada menara yang sebenarnya. Disinilah tempatnya. Menara 165 itu di sini. Dari tadi awal saya datang, ya Allah, ini kayak Ramadan tiap hari rasanya. Awal datang, la ilaha illallah, gak ada berhentinya. Gak ada berhentinya, seakan-akan ruh ini naik ke alam malakut. Sampai saya tertidur. Gimana gak tertidur? Di terapi. Biasanya orang itu kalau dibekam, bekam itu sunnah ya. Orang tarekat harus dibekam. Mau ngamalinnya? Nabi naik Mi'raj ke langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Itu waktu di langit tuh, langit ke-7. Maka disebutlah bekam itu dawa'us samawi. Ad-dawa'us samawi, pengobatan langit. Ini filosofinya nanti nyambung ke zikrullah. Orang supaya sehat harus siap dulu disayat, ditusuk. Itulah yang disebut riyadhah. Harus ada yang dibuang supaya duduknya bisa tahan lama. Ini kalau tadi nggak dibekam nih, saya tidur sampai sekarang nih. Ya, nggak kuat duduk di sini. Udah tepar ini dari kemarin ya. Sok-sok tepar. Padahal ada napas lain ya. Makanya Nabi SAW ketika punggungnya berat nggak minum obat, kepalanya berat, kalau antum berat karena utang ya. Nabi kalau berat kepalanya bekam, berat punggungnya bekam. Sunnah, coba diamalkan ya. Saya usutlah sejarahnya, maklum muncul nafsiyah dosennya. Wah, orang kampus. Masa ini dari langit? Bukannya ini dari Cina? Kita cek sejarahnya. Ternyata bekam itu bukan dari Cina, tapi dari India. Yang dari Cina itu yang pakai kop tuh, plok. Nah itu dari Cina itu. Ya, filosofinya semua nyambung dengan orang zikir. Kalau ingin sehat kolbu, maka harus ada yang dikeluarkan. Itulah zakatnya harta, zakatnya jiwa, yang baru diajarkan kepada kita selama ini. Zakat harta, zakat jiwa. Benar? Zakat kolbu belum diajarin kan? Belum. Zakat qulub belum. Zakat sir belum. Fuad tadi telat ya. Ada zakat ruh, ada zakatnya semua itu. Karena zakat berarti meningkat. Supaya meningkat maka penghalangnya harus dibuang. Tadi jangan cerita sama saya. Beliau kalau ada cerita asik semua. Emang tukang dongeng sih ya. Ketika cerita, sampailah cerita di hari-hari awal-awal Abah Jajen ya. Qadasallahu sirrahu wafat. Tahun hari keberapa tuh? Jangan yang antum jatuh 35. Jatuh. Udah kayak orang stroke. Kayaknya emang stroke beneran sih ya. Tapi barokah orang zikrullah, kesadarannya walaupun jatuh tidak hilang. Tiba-tiba dapat apa tadi, gunting, ditancepin ke pembuluh darahnya, muncrat darah, baru bisa gerak. Emang begitu. Supaya harta itu ngalir sehat, bagi hartanya.
Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, itu nafsnya. Ini yang paling berat. Maka la ilaha, jangan bayangkan tepekong, berhala, itu mau kejauhan. Ilah itu ananiyah dalam dirimu, kedirian engkau yang merasa membaca, engkau yang merasa bertorikot, engkau yang merasa bermursyid, bahkan engkau yang merasa mursyid atau wakil talqin, engkau yang merasa kolektor ijazah. Ada kolektor ijazah sini? Bolehlah ya. Emang laku ijazah di langit? Enggak laku. Kalau enggak masuk nama kita ke dalam kolbu Nabi, kita enggak terima di langit. Hatta Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad kan banyak. Naik ke langit, ditanya oleh Khazinus Sama, man ma'ak? Hei Jibril, di belakangmu siapa? Bersama kamu siapa? Itu Muhammad. Muhammad yang mana? Masih naik protokoler biasa. Karena masih bawa jasad. Nabi Muhammad pasti pakai jasad. Kata Sayyidina Jibril, qad bu'itha ilaih. Itu Muhammad yang dapat bi'tsah. Langsung merinding Khazinul Jannah. Dia kan sholawat kepada Rasulullah. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan lewat. Jalan masuk. Maka kalau kita belum punya nama ruh, wafat sudahlah guru kita, zikir tidak banyak, maka yang bisa mengangkat itu salawat kepada Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tariqat salawat itu tariqat mustaqil. Kalau saya menyebutnya ini tariqat azaliyah, bukan azazil. Azazil pakai ain. Ini tariqat azaliyah. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu aja dulu. Sesungguhnya Allah itu hadis atau qadim? Hadis atau qadim? Dicipta atau mencipta? Apa yang dimaksud qadim? Man la yasbiquhul adamu, yang tidak pernah tidak ada, yang ada sebelum kata ada, bahkan ada sebelum kata tiada, bahkan ada sebelum orang yang tahu istilah ada. Ribet kan? Emang ribet kalau belajar sifat 20. Maka lebih enak belajar la ilaha. Itu lucu itu kitab ya. Kitab, saya kan pengajar kitab As-Sanusiyah itu, Dusuki. Capek-capek debat kolal Mu'tazilah, kolal Jabariyah, kolaki laki lukula kala, sampai udah jadi Dracula kita baca kitab. Di ujung kata mu'alif, semua yang saya jelaskan itu terkumpul cuma dalam 2 kalimat. Sedih saya baca kitab ini. Di prank. Oh, ntar marah nih Syekh Sanusi. Sorry Syekh Sanusi. Umat akhir zaman disebut ikhwan ya. Bolehlah ngomong begini ya. Apa kata beliau? Semua yang saya jelaskan itu terkumpul dalam kalimat 2 aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beliau pun tidak memberikan kaifiatnya. Begitu adabnya. Padahal Imam Sanusi ini imam wali Allah, pangkatnya sampai kepada kutub, tapi dia tidak beberkan karena dia tahu ini kitab bukan kitab tasawuf, ini kitab pondasinya tasawuf. Kaifiatnya nanti baca ya, ambil dari kolbunya para wali. Jadi sebenarnya metode mengambil jalan zikir dari pusar ke ubun-ubun itu harus diambil dari mursyid yang hidup. Kalau enggak, takutnya nanti seperti kawan saya. Dulu di kampung kami ada thariqat Samaniyah. Samaniyah ini gabungan khalwatiyah dan
Qadiriyah. Jadi Qadiri juga zikirnya sama seperti zikirnya Abah Anom, persis sama. Abah Anom itu kan bahasa Sunda. Kalau kami bahasakan ke bahasa Arab, Syekh As-Saghir ya, atau ya Syekh muda lah. Di kampung saya juga ada seorang syekh yang umurnya hampir sama, bahkan ada yang lebih tua, namanya Syekh Muda Abdul Qadim. Ada Syekh Muda Abdul Malik anaknya. Bergelar, jadi emang orang-orang muda yang dapat gelar syekh disematkan kata muda di depannya. Syekh muda. Dan mursyid kita itu kebanyakan jadi mursyid emang lagi muda. Saya punya guru dapat ijazah kemursidan, ada yang umur 20 tahun, sekarang umurnya 70 tahun lebih. Berarti sudah berapa tahun dia jadi mursyid? 50. Tapi kata dia, waktu saya ketemu marah-marah dia sama saya. Saya disidang langsung. Ar-Razi, kenapa Abu ya? Gara-gara ente nih. Ada apa Bu ya? Kalau salah adab tolong ditegur. Gara-gara ente aneh belum tidur setengah bulan. Loh maksudnya apa? Gara-gara ente ngaji di alam YouTubiyah tentang keharusan, kepentingnya talqin zikir. Orang tiap malam minta talqin zikir sama beliau. Nggak tidur-tidur 15 hari. Jadi beliau walaupun dia jadi mursyid lebih dari 50 tahun, nggak pernah serepot itu. Beliau marah tapi sayang sama saya ya. Seneng, antara seneng sama apa tuh, nafsiahnya bilang gua capek, tapi ruhnya girangnya bukan main. Inilah yang dia tunggu-tunggu dari zaman ke zaman, ketika orang-orang memburu talqin. Tapi di Sukabumi orangnya suka langit. Mereka cari talqin tanpa perlu mendengarkan YouTube saya. Di sini dulu dari mana-mana orang sudah datang untuk bertalqin, bener nggak? Tanpa perlu ada itu kan wali YouTube. Yang penting kan wali kutub. Kutu kupret. Kalau kita punya tanaman tidak diurus, dia berbuah tapi isinya angin. Kita punya padi, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah kita bersihin rumput-rumputnya, nggak pernah kita airin. Apa yang terjadi? Hapak, hampa gitu kali ya. Cocok logi, cocok ya? Cocok, alhamdulillah. Hampa bener, nggak ada isinya. Dia berbuah, hanya enak dilihat, tapi tidak enak. Ketika diolah sedikit nggak bisa. Ketika dijemur ngambek, kabur. Coba lihat, ketika padi dijemur, maka berpisahlah mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Bukan sebelum dijemur, diapain namanya itu? Ketika kita puter-puter pakai angin itu loh, di tapian. Aneh dapat kamus banyak hari ini nih. Masya Allah, Allah Maha Kaya, bahasa sangat banyak. Di tapian ya, itu udah misah. Itu kan guru itu dia putar-putar, itu kincir anginnya, tapian ya, untuk mengaduk-aduk murid. Si murid ini ketipu nggak dengan kalamnya? Tersinggung nggak dengan ikhwannya? Baper nggak dalam khidmahnya? Katanya mau khidmah tapi nggak mau berkorban perasaan. Ente harus korban perasaan kalau khidmah. Jangankan perasaan, kita bahkan korban waktu bersama anak istri, korban waktu bahkan bersama diri kita sendiri. Hak tubuh untuk tidur pun dikurangi kalau khidmah. Bahkan diri kita ini pengen dihormati pun kita bakar semua itu.
kita malah menghormati orang. Itu puncak khidmah. Puncak khidmah ayyakuna salik abdan khalisan mukhlisan. Itulah makom khidmah tertinggi. Inilah makom Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tidak pernah minta digaji. Dia khidmah setiap hari. Tapi karena ibunya sangat pengertian, ibunya yang datang, "Ya Rasulullah, anakku sudah khidmah hampir 10 tahun. Dia sangat tulus cinta kepada engkau. Mohon gajinya nggak usah dikasih, apapun nggak usah diberi, minta doa aja wahai Rasulullah." Nabi kalau doa yang aminin selangit bumi, kira-kira gimana? Antum kalau doa sekamarnya belum tentu diaminkanlah. Apa doanya Nabiuna Muhammad SAW? Allahumma aksir malahu wa auladahu waghfir lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ampuni Anas bin Malik, banyakkan anak keturunannya, berarti banyak juga harimnya, berat. Dan yang ketiga, ampuni dia, masukkan dia ke surga. Adakah doa gaji yang lebih hebat dari 3 ini? Dijamin doa di dunia, dijamin dicintai oleh lawan jenisnya dan banyak anak-anaknya, dijamin masuk surga. Ada gaji lebih tinggi dari itu? Maka semua orang khidmah akan berada di belakang barisan Sayyidina Anas, Sayyidul Khadimin, Sayyidul Khuddam, Sayyidnya para pelayan Rasulullah. Kita ini niat kita begini cuma melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melayani orang semuanya karena melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lebih. Kita berharap doa itu juga mengalir pada kita semua. Maka jika ingin hidup berkah dunia akhirat, berkah bukan banyak fulus, bukan. Berkah ketika sang pemberi berkah memandang kepada kita. Sekali Allah memandang engkau, dia selama-lamanya memandangmu. Mau jadi badung, mau jadi apa, Allah tetap pandang dia. Mau dia nakal, ditarik oleh Allah SWT. Mau diganggu syaitan 70.000 syaitan, akan diselamatkan oleh Allah kalau Allah sudah pandang. Dan orang khidmah itu, dia punya 2 senjata dalam dirinya. Pertama, al-yaqin bila syak. Yakin yang tak ada sedikit pun syak kepada gurunya, kepada guru dari gurunya, bahkan sayyidul muallimin wal mursyidin, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, dinukil di kitab-kitab ini, ujiannya orang beriman di dunia adalah zalazil, bukan zalazil bumi, zalazil nafsiyah, goncangan jiwa. Itu lebih berat, goncangan, sehingga kita berpikir, apakah benar ini thariqat kepada Allah? Goncangan ini terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, ketika beliau hendak menang sampai di kampungnya, lagi girang mau usul ke kampungnya, tiba-tiba ditahan kafir Quraisy. Nabi pun mengalah meskipun benar. Apa kata Sayyidina Umar? Ahakun dinuna arasulun anta. Apakah benar agama ini? Apakah benar engkau seorang rasul? Itu goncangan besar pada Sayyidina Umar. Nanti ketika kita berjuang, berkhidmah, tiba-tiba ada rasa itu muncul. Benar gak ini nih? Ya, nyambung gak sih ini? Ada perasaan itu gelisah. Kegelisahan ini asyaddu min azabin nar. Maka orang-orang di dunia yang berjuang, azabnya didahulukan, yaitu azab nafsiyahnya. Inilah yang disebut al-azab al-adna, siksaan yang ringan. Ringan ini, mending kita disiksa di sini daripada disiksa di sana. Maka berkhidmahlah kepada guru, berkhidmahlah kepada majlis, Allah akan angkat orang-orang itu, ya. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang yang khidmah?
Kalau sudah yakin bila syak, kita sebut dengan tasdik. Dan yang kedua apa? Yang merusak tasdik apa? Syak tadi. Orang sudah jalan, diberi kepercayaan, diberi amanah, yang merusaknya apa? Khianah. Maka orang-orang yang sudah dapat ijazah zikir, udah dapat zikir-zikir asrar, sekarang dia punya tantangan berikut. Apa itu? Khianat. Ini yang paling berat. Banyak murid-murid khianat. Maka kembali ke cerita tadi, ketika majelis guru saya sepi, bertanyalah salah satu dari kawan saya yang masih bertahan tapi sesekali, wahai Tuan Syekh, itu kenapa Abuya mengatakan kemarin tidak alim, tidak kasyaf? Apa jawaban beliau? Persis yang saya katakan tadi. Kalau Buya Hasan Basri tidaklah kasyaf, tapi murid salah faham. Murid mengira yang kasyaf itu adalah guru. Itulah pemberhalaan terhadap guru. Ini juga nggak boleh. Maka kadang-kadang mohon maaf para wakil talqin, kita ini kadang jadi hijab untuk murid-murid. Kita pun harus bertelanjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya murid tidak tenggelam dalam memandang kita, tapi dia tenggelam dalam memandang Allah yang kita sebut. Ini perlu sekali. Ujian orang yang dapat amanah, amanahnya takut diambil. Padahal amanah kan suka-suka yang ngasih. Kalau diambil, ambil aja, yang penting ridho. Gimana? Antum diangkat nih jadi mursyid, terus dicabut, mau nggak? Malu ya? Apa kata dunia? Gitu ya. Itu nafsiyah yang bermain. Ya, nafsiyah yang bermain. Ada satu yang bakal kita hidupkan nanti, selain kajian-kajian ma'rifatullah, sanad-sanad khirqah, sanad talqin, sanad khirqah. Semoga nanti ada waktu kalau saya datang, kita berikan sanad khirqah. Ya. Khirqah itu antum sedia sendiri, bawa-bawa kain sendiri ya. Ntar kita ambil, kita pasangkan. Tabarruk dengan para masyaikh yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, dipakaikan. Makanya para mursyid itu dulu ada yang pakai tutup ya kepala, itu disebut khirqah. Ya, ini karena dipakai aja, kalau nggak bisa dipakai di kepala. Udah ada yang pakai serban, ada yang pakai kopiah, lalu ditutup lagi di atasnya, seperti Mbah Yai Asrori, ya. Abah Lutfi pakai ya, pakai. Dulu ada Abah Ahmad Sukanta, pakai juga di Banten. Itu pakai sanad. Jadi kita ini pakai begini ada sanadnya. Ya, pakaian badan ini bersanad, tongkat aja bersanad, apalagi zikir bersanad. Ya. Namun itu simbol supaya dapat berkah. Inti dari semua itu ada di ilmu ma'rifat, dan ilmu ma'rifat itu sudah diturunkan di kitab-kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, itulah kitab Sirrul Asrar. Ya, nas'alullaha bila ilaha illallah ayusabbita qulubana. Kita meminta dengan keagungan la ilaha illallah untuk menetapkan jiwa kita. Ya Allah, kalbu kami kosong, kalbu kami hampa, jiwa kami rusak, pikiran kami kotor, nafsu kami besar, nafsu kami tidak terkendali. Tapi Engkau ya Allah maha menguasai. Engkaulah Rabbul Alamin. Engkaulah penguasa jiwa kami. Engkau yang menguasai kolbu kami.
Engkau jualah yang dapat memasukkan kalimah itu kepada kami. Fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in ala dzikrika. Maka bantulah kami wahai yang maha membantu, tolonglah kami wahai yang maha menolong, bukakanlah bagi kami wahai yang maha membuka, mudahkanlah bagi kami wahai yang maha memudahkan, ringankan kalimah yang lebih berat dari langit dan bumi ini masuk ke dalam kolbu kami, sehingga lisan ini yang susah membacanya menjadi ringan membacanya, kolbu ini yang kosong dipenuhi hanya nama Engkau. Ya Allah, izinkan nama kami lebur dengan namamu, kolbu kami menjadi istana nama-nama, istana subhanallah, istana alhamdulillah, istana Allahu akbar, istana la ilaha illallah, istana la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang mendidik kami, maafkan khidmah kami yang tidak sempurna, karena hanya Engkau yang maha sempurna. Maafkan jika kami masih bertanya-tanya, benarkah ini jalan kehadirannya? Maafkan jika nafsiah kami masih meronta-ronta, karena kami masih hamba-Mu jua, ya Allah. Ya Allah, jika kami tersesat, kami terhina, kami akan lemah dan tersiksa, ya Allah. Kami tetap hamba-Mu, ya Allah. Jika kami Engkau panggil, Engkau angkat, kami pun naik hanya dengan keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang nama Engkau dibaca oleh semua makhluk, yang nama Engkau dibaca oleh semua wali-wali-Mu, yang nama Engkau masuk ke dalam kolbu para arifi, yang nama Engkau terukir di kolbu para pecinta. Ukirkanlah ya Allah kalimah nama Engkau al-ismul azam, ismul zat Allah di dalam kolbu kami. Pegang dadanya, baca ya Allah yang lembut, ya Allah, dihentakkan, tegur dia, kagetkan dia, kalau perlu tampar dia, bangunkan, baca wahai kolbuku nama Allah, ya Allah, Ahad Ahmad Muhammad Al-Mahdi. Al-Fatihah. A'udzubillah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم والحمد لله رب العالمين. دستور يا سيدنا يا رسول الله، دستور يا سادتنا الأولياء، دستور يا سيدنا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.